Oke, kita lanjut teman-teman, logo instansi kita skip aja, langsung ke pengguna atau jabatan. Nah, ini sama aja teman-teman tadi, seperti tadi ya. Nah, ini strukturnya sama dengan ini, tapi kita adalah memberi namanya adalah jabatannya, sama dengan ini ya. Misalkan sekretaris, nanti namanya Pak Mufli Indro gitu ya. Kalau tadi kan tempatnya gitu ya, kalau sekarang adalah jabatannya. Sebenarnya sama aja teman-teman. Nah, isi isi jabatannya seperti ini, misalkan tambah baru. Nah, nama jabatannya kita langsung bisa tulis misalkan dari atas ya, kepala dinas coba ya, kepala kepala dinas Sri Kandi 3 Kabupaten, misalkan seperti ini ya. Nah, unit kerjanya adalah Dinas Sri Kandi ya. Nah, Dinas Sri Kandi ini teman-teman ya. Nah, seperti itu, namanya adalah nama jabatannya kepala dinas, dia unit kerjanya di Dinas Sri Kandi, induk jabatannya adalah bupati ya. Jadi struktur organisasinya jelas seperti itu. Kemudian kita klik simpan. Nah, begitu seterusnya teman-teman ya. Misalnya kita tambah lagi sekretaris deh ya. Kita sekretaris dinas Dinas Sri Kandi 3. Ini ya, unit kerjanya di mana mereka? Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, unit kerjanya mereka di sekretariat ya. Nah, mereka di sekretariat gitu ya. Induk jabatannya siapa? Di atasnya adalah kepala dinas otomatis ya. Simpan. Oke, kita teruskan terus teman-teman. Ya, misalkan kepala bidang kearsipan Dinas Sri Kandi 3 Kabupaten Wonosobo ya. Unit kerjanya mereka hanya harus di bidang kearsipan tentunya ya. Nah, bidang kearsipan. Nah, seperti ini. Langsung kepala dinas juga ya. Oke, tambah lagi kalau sekarang kepala bidang perpustakaan. Misalnya seperti itu, unit kerjanya adalah mereka di kepala bidang kalau nggak ketemu kata kuncinya aja Sri Kandi 3 gitu ya. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Otomatis langsung kepala dinas, kemudian simpan. Nah, ada lagi nih teman-teman semua, tadi ada ini ya, sub bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan SIM ya. Itu bisa juga tambahin. Misalkan kepala sub bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan SIM ya tadi ya. Dinas Sri Kandi 3. Sekian seperti itu. Nah, unit kerjanya mereka di mana coba? Kita ketik kata kuncinya aja. Nah, mereka nama jabatannya adalah kepala sub bagian perencanaan ya. Nah, berarti mereka unit kerjanya di sini teman-teman ya, di sub bagian perencanaan ya, tempatnya mereka di sub bagian perencanaan. Kemudian itu jabatannya adalah langsung sekretaris dinas tentunya ya, karena mereka di bawah sekretaris dinas ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan aja. Begitu seterusnya teman-teman. Nah, misalkan tadi kita kan bikin arsiparis gitu ya, gak usah dimasukkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi misalkan kita bikin arsiparis ya, arsiparis Dinas Sri Kandi 3 ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, unit kerjanya mereka bisa di mana-mana teman-teman, tergantung dari apa namanya ini ya, tergantung dari struktur organisasi kita ya. Misalkan contohnya kita di bidang kearsipan ya.
Nah, kita lihat aja. Bukan di arsiparis ya teman-teman ya. Jadi bisa di arsiparis bisa, tapi saya sarankan di bidangnya masing-masing karena dia adalah arsiparis di bidang misalnya di bidang kearsipan gitu ya. Kemudian induk jabatannya adalah siapa coba? Kepala dinas ya. Harusnya ya. Tapi karena ini strukturnya mereka di bawah bidang ya. Kalau kita berarti langsung kepala bidang aja padahal biasanya kalau jabatan fungsional itu langsung ke kepala dinas ya. Tapi kalau di sini kita bisa melihat bahwa jabatan fungsional dan pelaksana itu di bawah bidang ya. Seperti itu. Kadang ada yang fungsional langsung ke kepala dinas gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Nah, simpan seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk jabatan itu adalah kita mengisi jabatan, nama jabatannya kita. Misalkan dia di subbagian perencanaan. Nah, instansi atau unit kerjanya dia harus ada di subbagian perencanaan. Jangan dimasukkan ke kepala bidang ya. Nanti akan strukturnya akan tidak benar. Nah, kita bisa lihat di bagian jabatan. Kita lihat di bawah sendiri ya tadi ya. Oh, itu ya. Jadi sudah benar ya nih. Dinas Sri Kandi 3 itu jabatan yang menduduki adalah kepala dinas ya. Kemudian di sekretariat ada 2 tadi ya. Ada 3 ya. Yang di sekretariat itu adalah sekretaris. Kemudian di bawah sekretaris ada 2, yaitu kepala subbagian perencanaan dan juga tadi kita belum buat ya subbagian umum, kapan nanti dibuatkan aja. Terus kemudian di bidang kearsipan juga ada kepala bidang ya. Jabatan dari bidang tempat atau unit kerja dari bidang kearsipan adalah kepala bidang. Kemudian ini sebenarnya nggak usah dibikinkan, nggak apa-apa, sama seperti tadi. Di kepala bidang ada arsiparis. Nah seperti itu teman-teman. Di bawahnya ada arsiparis. Kemudian di kepala bidang perpustakaan ada kepala bidang. Begitu terus-terusnya ya. Begitu teman-teman. Jadi nanti disesuaikan dengan struktur organisasi yang ada di instansi teman-teman semua. Nah, kemudian kita lanjut ke daftar pengguna. Nah, daftar pengguna itu apa? Jadi daftar pengguna itu adalah kita bisa lihat ya di sini ada tambah baru, kita lihat saja. Nah, ini adalah setting atau detail dari jabatan atau usernya masing-masing ya. Misalkan kita mau mengisi kepala dinas Dinas Sri Kandi 3 ya misalkan ya, karena belum diisi ya. Nah, disesuaikan aja nomor induk pegawainya teman-teman semua harus diisi ya sesuai dengan NIP-nya. Tapi kita coba 000 dulu aja deh. 0000000 kayak gitu ya. NIK-nya juga sama 00000. Ini karena kita latihan ya. Karena ini bintang harus diisi teman-teman. Nah, kemudian nama lengkapnya misalkan nama saya aja deh. Ya, kemudian nomor teleponnya 085 sekian gitu ya. Nah, nama penggunanya disesuaikan teman-teman. Bisa bisa NIP, bisa ya. Pokoknya disesuaikan aja, disepakati di teman-teman di unit kerjanya teman-teman di OPD masing-masing mau menggunakan NIP atau menggunakan nama. Tapi biasanya kalau di kita di Arpusda itu disarankan menggunakan nama jabatan aja. Misalkan Kadis Arpusda gitu ya, Kadis Sri Kandi 3 Wonosobo. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jangan cuma Kadis aja. Kadis karena Kadis ini nanti nama pengguna itu adalah nanti yang akan digunakan login di aplikasi Sri Kandinya. Jadi kalau misalkan Kadis aja gitu, misalkan Kadis kan banyak nih satu Indonesia ya. Karena ini aplikasi terintegrasi seluruh Indonesia, jadi nggak bisa nanti dimasukkan, nggak bisa ke save ya. Jadi disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing. Kalau misalkan sudah fix ya, mending pakai NIP ya, lebih enak. Jadi mereka personal masing-masing sudah paham dengan NIP masing-masing. Kemudian emailnya disesuaikan aja, misalkan kadis@gmail.com misalkan ya, seperti itu. Ini disesuaikan dengan emailnya masing-masing dan ini harus email fix ya. Email fix itu berarti teman-teman nanti itu akan menerima notifikasi, misalkan ada verifikasi ya, nanti akan muncul di notifikasi email. Kemudian
Sandinya juga silahkan disesuaikan dan ini ada ketentuannya ya teman-teman ya. Kata sandi harus terdiri dari setidaknya satu angka, satu huruf kecil, satu huruf besar, dan satu dari simbol ini ya. Nah, dan memiliki panjang minimal 8 karakter. Nah, ini disesuaikan sama teman-teman. Misalkan nanti pakai passwordnya masing-masing ya, tapi harus ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol ya. Coba saya ini aja deh, coba bisa nggak? Kadis, ini aja. Kadis @123 ini misalkan ya. Sama kadis, coba kadis @123 coba kita ya. Nah itu ya, kadis @123 kita coba. Nah kemudian hak akses teman-teman. Ini ada banyak sekali sekarang, nambah terus nih ya dari pusat ya, dari Sri Kandi ada administrator instansi, ada administrator satuan kerja, ada pencatat surat, ada pencatat surat utama ya. Ini selalu nambah padahal dulu hanya 3 teman-teman ya. Unit kearsipan instansi ya, unit kearsipan satuan kerja, dan user. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang bisa digunakan ya. Kalau misalkan kita membuat nama kepala dinas ya, membuatkan akun kepala dinas, berarti kita menggunakan user saja ya. Dan ini juga bisa diisi lebih dari satu teman-teman, bisa diisi 2 user dan mungkin misalkan tata usaha atau sekretaris gitu ya. Itu nanti bisa digunakan 2 seperti ini. Tapi saya sarankan untuk menggunakan 1 aja deh ya, kalau memang itu hanya user ya. Jadi untuk ini saya jelaskan, ini administrator instansi, yaitu ya ini admin ya, nanti digunakan admin. Jadi menunya hanya seperti ini teman-teman. Jadi hanya menunya ada instansi, pengguna tidak ada registrasi naskah keluar dan seterusnya. Sama juga dengan administrator satker ya. Ini bedanya hanya ini satuan kerja, ini instansi. Kalau satuan kerja biasanya ada OPTD gitu ya. Ini maksudnya pakai ini. Kemudian pencatat satker juga sama, ini sebagai agendaris ya nanti ya. Sama dengan juga tata usaha ya. Ini bisa digunakan untuk user agendaris. Kemudian untuk unit kearsipan instansi ini digunakan sebagai arsiparis. Nah, arsiparis itu bedanya nanti mereka bisa unit di hak akses unit kearsipan ini nanti bisa mengupload ini teman-teman, surat ya. Misalkan template surat. Nah, mereka bisa mengupload nanti kalau kita ngisi yang unit kearsipan ini. Begitu ya. Karena kita ini sebagai user ya, kita isi user aja. Nah, kemudian ini disentang teman-teman. User ini dapat mengirim dan menerima surat dari XXX luar instansi ya. Ini tujuannya biar bisa menerima surat dari luar instansi ya. Kemudian unit kerjanya. Nah, ini diisi aja. Tadi kan kita diisi unit kerjanya sudah kita ngisi di jabatan ya, atau kita sudah buat di instansi ya. Tadi berarti ini kepala dinas Sri Kandi berarti ya. Berarti kita di dinas Sri Kandi ya. Ini ya. Nah, seperti itu ya. Unit kerjanya teman-teman. Nah, baru jabatannya adalah kepala dinas, otomatis muncul gitu ya. Terus kita klik di grup jabatan. Nah, grup jabatannya mereka jabatannya apa? Misalkan kalau kepala dinas berarti biasanya kan eselon 2 ya. Eselon 2. Misalkan kalau kita mengisi arsiparis atau mungkin pustakawan ya, atau yang lain-lain. Nah, kita menggunakan fungsional tertentu. Kemudian dia adalah kepala bidang. Misalkan kepala bidang dia biasanya eselon berapa? Eselon 3 ya. Terus kemudian ada tadi sub bagian perencanaan. Nah, mereka biasanya adalah eselon 4. Nah, itu disesuaikan. Misalkan dia staff juga diklikkan staff aja ya. Ini sudah tinggal milih aja ya, tinggal milih, enak aja, kita disesuaikan aja. Terus kemudian tipe pengguna. Nah, ini tipe penggunanya adalah biasanya mereka adalah PNS ya. Ini disesuaikan, ada banyak sekali. Ada kepolisian negara, tentara, ada tenaga harian lepas, ada pegawai pemerintahan pegawai negeri ya, ada P3K ya. Ya, misalkan dia adalah non ASN misalkan ya. Mau pekerja harian lepas bisa, mau tenaga harian lepas bisa, kemudian strip juga bisa seperti ini ya. Kita adalah pegawai negeri sipil ya. Kemudian kalau
teman-teman punya fotonya bisa langsung di-upload di sini aja. Tapi kalau nggak ada di-skip dulu nggak apa-apa, nanti bisa apa namanya, di-input di usernya masing-masing. Nah, ini pastikan sudah bener semua teman-teman, ya, sudah bener semua. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi, nama hak aksesnya adalah user, kemudian dia namanya adalah ini, kemudian dia instansinya di mana. Nah, di sini ya, Dinas Serikandi 3, Kepala Dinas, kemudian dia statusnya aktif. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, kita coba ini ya, masuk dengan akun ini ya. Oke ya. Nah, setelah itu coba kita tadi adalah akunnya ini ya. Kita salin aja. Kemudian kita keluar, kemudian kita menggunakan akun itu, apakah bisa masuk nggak? Tadi gini kayaknya ya. Oke ya. Kemudian captcha-nya juga harus masuk. Nah, sudah bisa masuk ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah bisa masuk di akun dari Kepala Dinas Serikandi 3. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk teman-teman yang masih ada lagi, misalkan nanti kita memasukkan sekretariat, nah disamakan aja dengan contoh-contoh yang tadi, step-step yang tadi disesuaikan aja, nanti pasti insya Allah akan berhasil seperti ini. Dan begitu ya teman-teman semua untuk cara memasukkan atau membuat struktur atau bagan dari aplikasi Serikandi yang berbasis dari struktur organisasi dinasnya atau OPD masing-masing. Nah, buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, silahkan bisa langsung chat di kolom komentar. Silahkan bertanya tentang apapun. Kalau saya bisa jawab, nanti akan saya jawab teman-teman semua ya. Dan jangan sampai lupa juga bisa follow akun Instagram saya di @faizmafruhan. Nanti bisa tanya-tanya DM juga bisa. Dan mungkin sekian dulu teman-teman dari saya. Nanti video-video lain akan menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.